Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Salam kedamaian buat kita semua. Saya ingin memulai uraian saya dengan filsafat titik. Filsafat titik itulah inti yang saya harapkan menjadi pegangan kita semua, terutama pemimpin-pemimpin bangsa. Titik adalah noktah. Setiap kata yang Anda tulis pasti mulanya titik. Dan setiap kalimat sempurna yang Anda selesaikan hendaknya ada titiknya. Apakah titik itu? Titik adalah permulaan dan akhiran. Segala sesuatu di alam raya ini ada awalnya dan ada akhirnya. Hanya Tuhan yang awal dan akhir, tapi awal yang tidak berpermulaan dan akhir yang tidak berakhir. Kalau kita ingin melakukan titik temu, mari kita bermula dari Tuhan dan berakhir pada Tuhan. Tuhan adalah pangkalan tempat bertolak, sekaligus pelabuhan tempat bersauh. Inilah perbedaan utama antara faham-faham apapun dengan faham ketuhanan. Inilah yang membedakan atau inti utama yang membedakan antara sekularisme yang lahir di barat yang menentang agama itu dengan ajaran-ajaran agama. Inilah yang membedakan antara falsafah Pancasila dengan filsafat-filsafat yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi titik tolak kita adalah Tuhan. Itu yang membedakan apa yang dikemukakan oleh Cak Nur menangkut sekularisme dengan apa yang difahami orang sebelum memahami apa yang dimaksud dengan oleh Cak Nur. Ketuhanan yang Maha Esa. Faham monoteisme melekat pada manusia. Ada pakar-pakar berkata bahwa perkembangan pemikiran keagamaan itu dimulai dari politeisme menuju monoteisme. Tetapi sekian banyak pakar berkata politeisme adalah penyimpangan. Tetapi semua mengakui pentingnya monoteisme. Tuhan. Manusia telah mengenal Tuhan sebelum peradaban. Dan namanya bisa beda-beda. Maha Pencipta. Sepakat kita, Maha Pencipta. Tapi apa namanya? Yang
Allah Bapa, Allah, Yahweh. Kita beda-beda. Memang setelah kita bertemu di titik, apa yang Anda tulis bisa berbeda dengan yang saya tulis. Tetapi titik tolak kita sama, titik temu kita harus sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Dia pangkalan tempat kita bertolak. Dia juga pelabuhan tempat kita bersauh. Nah, rinciannya kita bisa beda. Jangankan antara satu agama dengan agama lain, antara satu agama pun bisa berbeda. Rinciannya dalam Islam itu beda. Antara faham Mu'tazilah dan Asy'ariyah dengan beda-beda. Tapi kita bertitik tolak dari sini dan kita menuju ke sana. Boleh jadi saya keliru. Boleh jadi saya sesat jalan, tapi saya yakin yang saya tuju maha baik. Dia akan toleransi saya karena saya menuju kepadanya. Itu titik temu kita. Ada suatu hal yang penting. Ada seorang filosof India, Shankara. Itu berkata, kalau kita menggunakan akal dalam membahas Tuhan, kita bisa beda-beda. Bisa beda-beda kita. Tapi mari kita menggunakan hati. Kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan menyatu dengan Dia. Kita harus satu hati. Walau hasil pemikiran kita berbeda-beda. Ini titik tolak yang pertama. Yang kedua apa? Titik temu. Kemanusiaan. Kita sama-sama manusia. Siapa yang Anda temui, kalau bukan saudara Anda seagama, dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Sama-sama manusia. Kita bisa berbeda dan harus berbeda. Jangan upayakan keseragaman dalam kemanusiaan. Karena kita butuh berbeda. Sebahagian dari perbedaan itu bukan kemauan kita. Saya berbeda nama dengan Anda. Bukan saya yang memberi diri saya nama. Kita saling berbeda warna kulit, bentuk. Bukan kita. Ada di luar kita. Kalau enggan berkata Tuhan. Kita berbeda. Dan perbedaan kita butuhkan bukan saja karena kita makhluk sosial. Tapi karena kita makhluk yang memiliki rasa. Ada rasa cinta. Di mana kita harus salurkan cinta ini? Ada rasa dalam diri manusia untuk berbuat baik. Untuk membantu. Siapa yang kita bantu kalau tidak ada yang butuh bantuan? Itu kebutuhan manusia. Itu sebabnya kemanusiaan tidak diukur sekedar dalam akal yang sehat. Tapi diukur dengan rasa. Diukur dengan budi pekerti. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan sekedar kemanusiaan. Itu titik temu kita yang kedua tuh dalam kemanusiaan.
Ketika kita berkata Tuhan yang Maha Esa, apapun penafsiran Anda, maka Anda harus yakin bahwa Dia adalah matahari kehidupan Anda. Jangan sampai dia gerhana. Di matahari itulah beredar planet-planet tata surya yang apabila dia terlepas dari daya tarik matahari, dia akan hancur. Di matahari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan ada di sana. Persatuan ada di sana. Kesatuan hidup ada di sana. Jangan pisahkan kesatuan hidup duniawi dengan ukhrawi. Itu falsafah kita seperti itu. Kesatuan ilmu, kesatuan kemanusiaan, kesatuan makhluk. Yang semua harus bekerja sama. Tuhan menciptakan kita berbeda. Dua orang yang lahir kembar pasti ada bedanya. Daun dari satu pohon, dua daun dari satu pohon pasti ada bedanya. Tidak mungkin tidak berbeda. Tuhan menciptakan pohon yang besar. Di tanah tempat atau di sekitar pohon yang besar tumbuh, itu tumbuh rerumputan. Rumput tidak mengambil rezekinya yang besar. Yang besar pun tidak mengambil rezekinya rumput. Yang ditakuti benalu. Jangan sampai ada benalu dalam masyarakat kita. Itu kemauan Tuhan. Itu yang kita lihat. Tuhan yang menciptakan kita, sekali lagi, menghendaki kita berbeda. Kalau dalam tinjauan agama Islam itu jelas sekali dalam Al-Quran. Kalau Tuhan mau, dia jadikan kamu sama. Tapi dia mau kita bekerja sama. Dia mau kita berbeda. Dia mau kita berlomba di dalam kebaikan. Nah, pemimpin kita harapkan menghayati ini sebelum masyarakat menghayatinya. Ya kan? Kita berbeda. Saudara tahu, studi agama Islam. Tapi saya ingin beri gambaran sedikit. Setelah Tuhan menyatakan bahwa Dia yang menciptakan kamu berbeda-beda, diberinya petunjuk bagaimana supaya kalian tidak bertengkar. Hindari absolutisme. Itu pesan Tuhan. Saya pernah menyampaikan ini, kebetulan di forum ini saya akan terangkan itu sedikit. Saya pernah menyampaikan begini, kita beda agama. Setiap kita harus yakin ke dalam bahwa agama saya benar, agama yang berbeda dengan agama saya tidak benar. Kalau bertentangan, tapi itu ke dalam. Keluar, bagaimana yang diajarkan oleh kitab suci Al-Quran? Boleh jadi Anda yang benar, boleh jadi saya yang benar. Kalian tidak diminta tanggung jawab atas dosa-dosa kami. Kami pun tidak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Kita tidak namai dosa loh. Nanti Tuhan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa tahu. Yang salah pun diampuninya. Bukankah Dia maha baik? Selama tujuan Anda kepada Dia. Itu titik temu kita. Tidak usah berkata saya pasti benar. Tidak usah berkata pendapat saya benar, boleh jadi salah. Anda sudah a priori. Boleh jadi Anda yang benar. Mari kita berlomba
dalam titik temu. Apa titik temu kita? Mari kita membangun bangsa ini. Mari kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Mari kita lebur perbedaan-perbedaan itu pada rasa. Rasa kemanusiaan, rasa kebangsaan. Dan ingat, kemanusiaan mendahului keberagamaan. Jangan kaget. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kalau Anda, wahai sang muslim, ingin berwudu untuk sholat, tapi menemukan anjing yang kehausan, yang memerlukan air Anda, agama berkata, beri dia minum, tidak usah berwudu. Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Ini titik temu kita. Jangan maki orang, itu pesan Quran. Jangan maki. Masing-masing merasa apa yang dimilikinya itulah yang indah. Silahkan. Itu semua butir-butir titik temu yang terkadang saya tidak mau berkata seringkali, saya takut ada yang tidak itu. Terkadang hilang dari masyarakat kita, bahkan boleh jadi hilang dari sementara pemimpin kita. Ini yang kita pesankan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, saya ada menulis rangkuman dari pesan orang-orang bijak kepada pemimpin-pemimpin. Jadi ini bukan dari saya hanya rangkum, saya hanya persingkat, saya hanya ini. Saya ingin bacakan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, ada ungkapan yang menyatakan, sebagaimana keadaan kalian, demikianlah ditunjuk, diangkat pemimpin kalian. Sebagaimana keadaan kalian, begitulah ditunjuk, diangkat pemimpin kalian. Kalau kalian, tidak apa-apa. Kalau kalian baik, kalian baik. Kalau mayoritas kalian baik, jadi baik. Kalau mayoritas kalian buruk, ya jadi buruk. Jadi yang menentukan siapa? Kalian. Karena itu, siapa yang memilih seorang dari 10 orang, padahal dia mengetahui ada yang lebih baik dari dia, maka dia telah mengkhianati Tuhan, mengkhianati amanat, dan mengkhianati dirinya sendiri. Jadi pesan buat kita. Sebagaimana kalian, begitulah diangkat kalian, wahai para pemimpin, perhatikan aspirasi masyarakatmu. Perhatikan nilai-nilai dan budayanya. Kalian harus dapat mewakili dan memantapkan nilai-nilai itu. Itu pesan pertama. Yang kedua, jabatan adalah amanah dan akan menjadi keniscayaan dan penyesalan di hari kemudian, kecuali yang menerimanya dengan hak serta menunaikannya dengan baik. Menerima dengan hak. Jangan ada kecurangan, itu tidak hak. Karena itu, bila Anda melanggar hal ini, Anda akan menyesal. Bahkan celakalah yang dianugerahi amanah lalu menyia-nyiakannya. Jabatan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tapi pengorbanan. Ia bukan leha-leha, tapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenangan bertindak, tapi kewenangan melayani. Selanjutnya, ia adalah kepeloporan dan keteladanan berbuat. Ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Itu filsafat kita. Pemimpin, apalagi kepala negara, bagaikan kalbu di tengah anggota badan.
Aktivitas menjadi baik dengan baiknya kalbu dan buruk dengan buruknya kalbu. Masyarakat menjadi baik karena baiknya kepala negara dan para pemimpin, dan menjadi buruk dan keburukannya. Kepala negara adalah penegak segala yang roboh, pelurus segala yang bengkok. Dia adalah kekuatan bagi yang lemah, dan lemah di sisinya siapa yang merasa kuat. Kepala negara bagaikan ibu yang sayang terhadap anaknya, yang diam membisu karena takut terbangun sang anak, tetapi terus terjaga oleh sang ibu, menyanyikan dan menenangkannya saat sang anak sulit tidur. Kepala negara bagaikan ayah terhadap anak-anaknya, berusaha dan bersusah payah buat mereka yang kecil dan senantiasa mengajar dan bekerja untuk kepentingan anak-anaknya sambil menabung untuk masa depannya. Pemimpin kepala negara harus berada di antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Dia mendengar firman-firman-Nya dan memperdengarkannya kepada masyarakatnya. Dia melihat Tuhan dan memperlihatkannya kepada mereka. Dia tunduk kepada Tuhan dan menundukkan masyarakatnya kepada Tuhan. Jadi bukan cuma nyuruh lantas dia tinggalkan. Hukum ditetapkan untuk ditegakkan dengan tujuan mengantar manusia menuju kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari dosa dan keburukan. Maka bagaimana jadinya jika yang diserahi menegakkan hukum justru menelantarkannya? Yang ditugaskan membimbing manusia menghindari pelanggaran justru sang pembimbing yang melanggar. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu, jika kuasa yang Anda miliki mengundang Anda berlaku aniaya, maka ingatlah kuasa Tuhan terhadap Anda. Ketika Daud alaihissalam, Nabi Agung itu diangkat Tuhan menjadi kepala negara, maka Nabi Agung itu dipesan, wahai Daud, kami telah menjadikanmu khalifah, kepala negara. Maka berilah putusan di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Di kali lain, ketika Nabi Ibrahim diangkat Tuhan menjadi imam, menjadi teladan, dia berdoa, Tuhan, jadikan negeri ini negeri yang aman dan anugerahi penduduknya yang beriman, kecukupan rezeki. Tuhan menegurnya. Yang tidak beriman pun saya kasih. Sama. Itu tuntunan ajaran Nabi Ibrahim yang berlanjut sampai sekarang melalui ajaran Kristiani, Katolik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan dari segi hak kewarganegaraan antara yang beriman kepada Tuhan, yang beragama dengan perbedaan agama, selama dia percaya pada titik tolak yang sama. Tuhan, ketika Nabi Muhammad memiliki kecenderungan untuk membenarkan seorang Muslim menghadapi seorang Yahudi, padahal sang Muslim yang berkhianat, turun perintah Tuhan, jangan menjadi pembela walau Muslim kalau dia khianat. Itu. Akhirnya saya ingin ini, setiap masyarakat memiliki jati dirinya. Tidak akan sukses suatu bangsa yang pimpinannya menyimpang dari jati diri itu. Tidak akan sukses. Kita harus mengenakan baju kita sendiri.
karena meminjam dan memakai baju orang lain, walaupun ukurannya sama, tidak nyaman. Baju kita sendiri, walaupun tidak mahal, tapi nyaman dipakai. Ini pada gilirannya menghambat lajunya perjalanan. Kalau kita pinjam bajunya orang lain. Kita punya jati diri. Kita punya budaya. Kita punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Jangan pinjam karakter orang lain. Jangan budaya orang lain. Sekian banyak bangsa yang mendahului bangsa lain dalam kemajuan. Tapi karena memakai baju orang lain, akhirnya tertinggal jauh di belakang oleh bangsa lain yang mengenakan bajunya sendiri. Ini tidak sedikit. Saya tadinya mau berkata banyak, tapi saya khawatir ada yang tidak setuju. Saya katakan, kini tidak sedikit yang menilai bahwa sebagian masyarakat bangsa kita telah melupakan atau bahkan kehilangan jati diri. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepala negara dan pemimpin-pemimpin adalah mengajak dan berupaya sekuat kemampuan menemukan kembali jati diri bangsa kita. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.